Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80, yang artinya adalah, apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyakit datang dari Allah dan Allah lah yang akan menyembuhkannya. Dalam Islam, penyakit dipandang sebagai ujian dan cobaan dari Allah. Penyakit dapat menjadi ujian untuk meningkatkan derajat manusia dan menghapus dosa-dosa. Allah juga dapat menggunakan penyakit untuk mengingatkan manusia bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Menyembuhkan. Sikap yang perlu ditanamkan dalam menghadapi penyakit adalah sabar, tawakal, ikhtiar, dan doa. Terhadap sikap tadi, khususnya ikhtiar, manusia wajib berusaha untuk mencari solusi terhadap penyakit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, baik melalui pengobatan secara medis maupun pengobatan sebagaimana sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada umatnya. Dalam buku Ensiklopedia Islam Al-Komil karya Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Twajiri, disebutkan beberapa cara mengobati penyakit ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara-cara ini dihimpun berdasarkan sejumlah hadis yang diriwayatkan sejumlah sahabat. Pertama, Rasulullah bertiup ke bagian tubuh yang sakit sambil membaca doa perlindungan muhawwidzat. Ketika seseorang yang menderita sakit masih mampu meniupkan sendiri tubuhnya, maka hal serupa tidak diperlukan ketika sakit itu kian bertambah parah. Kedua, Rasulullah juga mengobati penyakitnya dengan meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit sambil mengucap lafaz Bismillah. Ketiga, terdapat salah satu hadis mengenai kesehatan dan obat yang cukup populer. Rasulullah bersabda, jintan hitam atau habatus sauda dapat menyembuhkan semua penyakit kecuali kematian. Keempat, selain mengobati penyakit dengan merekomendasikan obat herbal alami seperti habatus sauda, Rasulullah juga mengobati penyakitnya dengan cara membekam diri dan meminum madu. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terdapat 3 macam penyembuhan, antara lain bekam, minum madu, dan aku melarang umatku melakukan penyembuhan dengan cara besi yang dipanaskan. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya, maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Nah, berikut ini ada 5 jenis obat yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Selain aman dikonsumsi dan bermanfaat bagi kesehatan, kelimanya dapat menyembuhkan penyakit tertentu. Mari kita ulas satu persatu. Pertama adalah madu. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 68-69 menyebutkan, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Madu dapat digunakan untuk mengobati beraneka ragam penyakit seperti typhus, penurunan fungsi usus dan lambung yang disertai muntaber, lever kronis, impotensi umum, keracunan karena tertahannya air seni, atau karena zat eksternal seperti zirni. Yang kedua adalah kurma. Kurma sangat baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Hal ini karena kurma kaya akan zat besi untuk mencegah anemia, kalsium untuk memperkuat tulang dan gigi janin, serta fosfor untuk menutrisi sel otak dan sel reproduksi bagi wanita hamil. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sarapan dengan 7 butir kurma ajwa setiap pagi akan terhindar dari bahaya racun dan sihir. Yang ketiga adalah minyak zaitun. Allah berfirman, pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Quran Surat An-Nur ayat 35. Imam Al-Qurtubi mengatakan, zaitun memiliki banyak manfaat, terutama dalam bentuk ekstrak minyak. Beberapa manfaat minyak zaitun diantaranya mencegah penyakit kulit dan kanker payudara, kanker rahim, kanker perut, dan usus besar,
apabila dikonsumsi 1 sendok setiap hari. Kemudian juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi tekanan darah tinggi. Yang keempat adalah habatus sauda atau jintan hitam. Habatus sauda atau jintan hitam memiliki banyak manfaat, seperti menguatkan sistem kekebalan tubuh, menetralisir racun, hingga anti-stres. Keistimewaan jintan hitam ini juga tertulis di dalam salah satu riwayat hadis. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam habatus sauda atau jintan hitam terdapat penyembuh bagi segala macam penyakit, kecuali kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kelima adalah jahe. Jahe sejenis tanaman rumput-rumputan aromatik yang berumur panjang. Tanaman ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Insan ayat ke-17. Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Jahe memiliki banyak khasiat, khususnya dalam mengobati organ pernapasan seperti asma, batuk, dan meluruhkan dahak. Selain itu, tanaman ini juga dipercaya dapat mengobati radang gusi dan mencegah karies, meredakan radang sendi akibat cuaca dingin, mengatasi impotensi, lemah syahwat, mengatasi radang anus akibat sembelit akut, memperkuat otot jantung, mencegah terjadinya penggumpalan darah, serta mencegah penyumbatan jantung dan otak. Demikian beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang pengobatan ala Nabi atau lazim disebut dengan tibun nabawi. Pengobatan ala Nabi atau tibun nabawi seiring berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, terutama di bidang obat-obatan, sempat terabaikan. Namun dengan meningkatnya keimanan, tibun nabawi semakin diminati oleh umat. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin bertumbuhnya produsen obat-obatan yang berbahan baku herbal. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin bertumbuhnya industri obat-obatan yang berbahan baku herbal melalui badan usaha milik negara maupun badan usaha swasta, serta usaha menengah dan kelompok usaha kecil. Sementara sampai di sini dahulu uraiannya, di lain waktu nanti akan dilanjutkan lagi dengan semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih sudah memirsa. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman lainnya. Barangkali informasi ini dibutuhkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.